Damai di hati, Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa gembiranya hati kita tatkala kita masih lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati umur panjang. Di hari yang baru ini, kita boleh berjumpa dan menikmati sukacita yang amat besar. Tepat pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025, saya percaya bahwa sukacita kita mengalami berkat-berkat Tuhan di hari ini semuanya karena anugerah semata dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar tentang kehendak Tuhan, mengisi hari ini dengan memahami kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian keluarga di saat bahagia ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Bapa berkenan kami boleh menikmati suasana bahagia di hari yang baru pemberianmu ini. Dan kami hendak mengisinya dengan memahami kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah satu-satunya pelita yang menerangi langkah perjalanan kehidupan kami. Kami memohon ya Roh Kudus, karuniakanlah kiranya kepada kami semua kuat kuasa-Mu, agar dengan kuasa Roh Kudus kami dapat memahami kehendak Tuhan, dan bahkan dengan kekuatan Tuhan yang menganugerahkan hikmat kepada kami dimampukan untuk dapat mencermati kebenaran firman-Mu dan mempraktekannya dalam hidup hari demi hari. Bersabdalah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 10 hingga ayat 11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema perenungan kita di hari baru ini adalah hikmat orang benar membenarkan banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sapa bilang kung gampang mau jadi orang benar. Susah kasiang menjadi orang yang membenarkan diri itu lebih gampang. Nah, dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah orang benar. Sedangkan ketika kita berupaya untuk membenarkan diri sendiri, itu adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Apa maunya kita itu tuh orang baking. Hal ini bisa saja terjadi karena kecenderungan manusia adalah membenarkan diri sendiri. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan bahwa hamba Tuhan yang menderita itu disebut oleh Tuhan Allah sebagai orang benar, sadik, abdi, ayat 11 dikatakan. Bukan sang hamba yang menyebut dirinya benar, melainkan Tuhan sendiri yang menyatakan dia benar. Melihat bentuk kata kerja hifil menjelaskan bahwa Tuhan Allah yang telah membenarkannya
atau membuatnya benar. Itu berarti apa yang dilakukan oleh sang hamba adalah benar di hadapan Allah, yaitu ada ketaatan, kerelaan untuk menderita buat banyak orang, dan kasihnya kepada Tuhan Allah dan sesama manusia, terlebih terhadap mereka yang berdosa, adalah hal-hal yang dipandang benar oleh Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini jauh berbeda dengan pandangan manusia tentang kebenaran diri. Pengetahuan sang hamba ayat 11 tentang kebenaran Tuhan Allah membuat ia melakukan kehendaknya, dan dengan tindakannya ia membenarkan banyak orang dan memikul akibat kejahatan mereka. Orang benar adalah orang yang dibenarkan menurut ukuran kebenaran Tuhan Allah, yang dilihat dari ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupannya. Nah, orang benar hidup sepenuhnya bergantung hanya pada Tuhan saja. Ia tidak membenarkan dirinya sendiri, melainkan Tuhan Allah yang menyatakan dirinya benar. Kiranya dengan pengajaran dari Nabi Yesaya tentang ukuran kebenaran Tuhan Allah, yaitu yang nyangkut ketaatan, kerelaan untuk menderita bagi banyak orang, dan kasihnya yang besar kepada Tuhan dan sesama, akan mewarnai kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bahkan di tengah keluarga-keluarga, kita harus menerapkan nilai-nilai kebenaran tersebut di tengah kehidupan dalam relasi antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada yang merasa diri paling benar. Oh, kita tuh paling betul, so kita tuh benar. Tidak ada yang memaksakan kebenaran sendiri kepada orang lain, melainkan kebenaran Tuhan yang diterima sebagai kebenaran yang satu-satunya harus menghakikat dalam kehidupan orang yang percaya. Itu harus terwujud dalam praktek kehidupan yang nyata kita hari demi hari. Dengan demikian, kita akan dibangun menjadi pribadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan Allah. Tuhan menolong kita untuk mewujudkan panggilan Allah, yaitu menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Luar biasa kasih sayangmu bagi kami. Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami firman-Mu, firman kebenaran, yang akan selalu menghakikat dalam hidup kami. Kami selalu mau bercermin kepada kehendak firman-Mu, agar kami tidak menuruti kata hati kami sendiri, tetapi mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sukai. Itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan untuk mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Bapa, kami memohon berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa Bapa, telah menganugerahkannya kepada kami selama ini. Bahkan ke depan kami akan dapat lagi menyaksikan bahwa kehidupan kami diwarnai oleh jaminan kasih Allah yang tiada pernah berkesudahan di dalam hidup umat yang menaruh percaya kepadamu. Bapa, sehat kuatkanlah kami. Karuniakanlah terus kepada kami hikmat-Mu, agar dengan hikmat kami mampu untuk memilih jalan kebenaran yang mengarahkan langkah
kami kepada kehendak Tuhan. Diberkatilah kami semua, agar di hidup ini kami menjadi berkat bagi sesama, siapapun yang berjumpa dengan kami dalam kehidupan ini. Kami bertekad kuat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, banyaklah rencana dalam kehidupan kami. Lebih khusus lagi untuk hari ini. Berkenanlah kiranya Bapa, kawali langkah kami, tuntun perjalanan kami, agar kami senantiasa merasakan bahwa bersama Tuhan kami nikmati karya-karya hidup kami yang berbuah-buah dan kami memperkenalkan Tuhan di dalamnya. Bapa, berkat-Mu berlaku untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam pelbagai latar belakang kehidupan mereka. Dalam penderitaan, kesukaran, masalah yang melilit, hal-hal yang menantang dalam hidup, cobaan yang datang silih berganti. Bapa, kami tidak kuat tanpa Dikau. Kami lemah kalau bukan Tuhan yang menolong. Ya Tuhan, kami tak akan bakal menempuh perjalanan kehidupan ini menuruti kehendak firman-Mu. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami pada jalan-Mu. Dan beri kiranya kepada kami kemampuan untuk menjadi umat-Mu yang dapat melaksanakan yang terbaik. Sehingga banyak orang akan semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan yang makasih, yang rela menderita untuk menebus dosa-dosa kami umat-Mu. Bapa, siapakah kami ini sehingga Engkau rela, Engkau sedia menggantikan kami. Rela disalibkan untuk menanggung kesalahan dan dosa-dosa kami. Bapa, biarlah kiranya kami dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyelenggarakan kehidupan ini berdasarkan kemauan Tuhan, kehendak dan kesukaan Tuhan. Itu yang akan mewarnai perjalanan kehidupan kami. Pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam kehidupan bergereja, Engkau memberkati gereja-Mu. Termasuk di dalamnya gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan juga semua denominasi gereja. Kami bergandengan tangan, bersatu padu untuk mengabarkan Injil Kristus di tengah kehidupan di dunia ini. Diberkatilah pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Tuhan menolong agar kami semua, baik pelayan khusus maupun anggota jemaat, mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, dapat bersama-sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat demi untuk keagungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa yang berseru kepadamu, menyerahkan langkah-langkah kami sepanjang hari baru ini hanya ke dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemandu kehidupan, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selamanya. Damai di hati. Shalom.